Shalom sahabat Rumus dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali untuk kita belajar firman Tuhan dan kita masih pada bahasan seputaran Injil Yohanes pasal 13 sebagaimana kita sudah belajar kemarin sampai ayat yang ke-15. Sekarang kita akan membahas ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau kita belajar ayat ini, sesungguhnya bukan hanya di bagian ini saja Yesus berkata dengan kalimat yang serupa. Dan kita bisa membaca, kalau kita membacanya di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 24, Lukas 6 ayat 40, Yohanes 15 ayat 20 misalnya, Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Dan di Yohanes 13 ayat 16 Yesus berkata, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang asing. Beberapa kali Tuhan Yesus mengatakannya, tetapi artinya harus kita sesuaikan dengan konteksnya. Misalnya kalau kita membaca di dalam Matius 10 ayat 24 dan Yohanes 15 ayat 20. Konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang menjelaskan bahwa dia akan menderita. Kalau gurunya menderita, maka tentulah atau sudah sewajarnya kalau murid-muridnya pun juga menderita. Jadi kalau kita mendengar ada gereja ditutup, lalu ada penganiayaan, ada orang-orang yang membenci kita karena kita memberitakan firman Tuhan, sebetulnya kita tidak perlu merasa aneh, kita tidak perlu merasa asing karena ayatnya sudah ada. Kita tidak perlu merasa kok saya menderita, ayatnya sudah ada. Jadi kalau Anda dan saya menjadi hambanya Tuhan, kalau betul-betul hambanya Tuhan ya, kalau memang kita menderita dan harus melewati masa-masa yang sulit, ayatnya sudah ada dan Tuhan Yesus sudah memberitahu jauh-jauh hari sebelumnya. Karena Yesus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Konteks Matius pasal 10 dan Yohanes pasal 15 adalah tentang hamba yang menderita karena tuannya yaitu Yesus Kristus juga menderita. Tetapi kita tidak harus mencari-cari penderitaan seolah-olah kalau kurang menderita, kurang rohani, tidak menderita, tidak rohani. Kita tidak harus mencari-cari penderitaan, tetapi yang kita harus tahu adalah hal itu sudah dijelaskan dan diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Kalau kita melayani Tuhan, kita harus siap menderita. Tapi sekali lagi, melayani dengan cara yang benar ya, bukan melayani konyol, melayani mencari-cari masalah. Anda menjelek-jelekan agama lain, Anda menjelek-jelekan kepercayaan yang lain, Anda menjelek-jelekan kitab suci yang lain. Jangan menyesal kalau Anda menderita, karena memang itu salah kita sendiri. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjelek-jelekan agama lain. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjelek-jelekan kitab suci orang lain. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjelek-jelekan nabinya orang lain. Karena kita punya value, kita punya nilai, kita punya sesuatu yang mulia yang kita bisa tawarkan, yang kita bisa bagikan, yang kita bisa share kepada orang lain, yaitu berita Injil. Dan kalau karena Injil itu kita harus menderita, maka Alkitab berkata, ayatnya sudah ada, seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya. Jadi sekali lagi, jangan menyalahgunakan ayat ini untuk membenarkan atau untuk mencari belas kasihan atas penderitaan Anda karena Anda cari-cari masalah. Beritakan Injil saja. Tidak usah berlagak tahu kitabnya orang lain, nabinya orang lain, atau agama lain lalu kita jelek-jelekan, tidak perlu. Kita punya Alkitab, kita firman Tuhan yang bernilai kekal. Dan kemudian, lalu bagaimana dengan ayat yang ke-16? Konteksnya apa? Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Konteksnya ada di ayat 15, kemarin kita sudah bahas.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Yaitu teladan tentang membasuh kaki murid-muridnya. Jadi kalau Anda dan saya adalah hamba, Anda dan saya adalah utusan, kita tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya kalau Yesus saja mau melakukan untuk murid-muridnya, siapa Anda dan saya yang menolaknya? Dan mengapa itu bisa terjadi? Kalau saya mempelajari dan saya merenungkan ayat 16 ini, membasuh kaki, untuk kita bisa membasuh kaki, yang di dalam hal ini Yesus berbicara tentang karya penebusan di kayu salib yang akan dilakukannya, kita belajar banyak hal. Yang pertama, untuk sebelum kita membasuh kaki orang lain, pertama kita harus menyadari siapa kita. Selama kita menyadari bahwa kita lebih penting, lebih hebat, lebih tinggi, dan lebih bernilai daripada orang lain, maka pembasuhan kaki tidak akan pernah terjadi. Dan memang pembasuhan kaki, sekali lagi saya katakan, berbicara tentang karya penebusan Kristus di kayu salib nantinya. Dan kepada kita mungkin kalau Yesus mati bagi kita, kita tidak harus mati bagi sesama kita. Mungkin dalam arti yang lebih sederhana, jangan bicara mati untuk saudara kita, tapi mungkin berkorban untuk orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa berkorban untuk orang lain, sesama kita, sesama murid Kristus? Yang pertama, kita harus merasa bahwa kita tidak lebih penting, kita tidak lebih hebat dari orang lain. Baru kita bisa mulai memikirkan itu. Yang kedua, kita harus melihat bahwa sebagaimana Yesus memberikan kepada kita teladan, pembasuhan kaki atau mengorbankan sesuatu, mengorbankan hidup kita, memberikan hidup kita untuk orang lain. Mengapa kita melakukannya? Karena kita melihat hal itu adalah hal yang penting, hal yang mendesak. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kalau aku tidak membasuh kamu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku. Kita melihat betapa Yesus melihat karya ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, pertanyaannya, adakah kita melihat itu sebagai sesuatu yang penting? Kalau kita melihat memberikan diri, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan apa yang kita bisa lakukan untuk orang lain itu tidak penting, kita tidak akan pernah lakukan. Misalnya, membantu atau menolong orang-orang yang miskin, menolong atau membantu para homeless. Kita seringkali berpikir, homeless, dan kita seringkali memandang rendah homeless. Yang pertama tadi yang saya jelaskan. Yang kedua, kita melihat pelayanan dan kita melihat bahwa membantu mereka itu nggak terlalu penting, maka kita nggak akan lakukan. Tapi kalau kita melihat pembasuhan kaki, memberikan diri, memberikan harta, memberikan waktu, memberikan tenaga, memberikan perhatian bagi orang lain itu penting, maka kita akan lakukan. Barulah yang ketiga, kalau kita sudah melewati langkah atau pemahaman yang pertama dan kedua itu kita lakukan, maka barulah kita bisa sungguh-sungguh melakukan seperti yang Yesus lakukan, membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu sebabnya di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, ayat 17 ini indah sekali. Kalau perlu dihafalkan, saudara. Ini pengajaran yang sangat dalam dari Tuhan Yesus. Satu, jikalau kamu tahu semuanya ini. Jadi langkah pertama tahu. Kita sudah belajar dari Tuhan Yesus. Tapi bukan berhenti sampai hanya tahu. Tuhan Yesus berkata, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Kalau kita hanya tahu, menurut Tuhan Yesus, menurut ayat ini, kita tidak akan berbahagia. Nah, bahagianya di mana? Kalau kita melakukannya. Nah, saya sudah jelaskan kemarin, bukan berarti secara literal kita harus membasuh kaki orang-orang di gereja, membasuh kaki orang-orang di jalan, bukan. Memberikan diri kita, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan perhatian, memberikan harta kita kepada orang-orang yang di bawah kita, kepada orang-orang yang membutuhkan,
kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukan? Kalau kita hanya tahu, semua orang juga tahu. Ahli Taurat juga tahu, orang Farisi juga tahu, para pemimpin agama juga tahu, orang-orang agama lain juga tahu kok. Bahkan mereka lebih baik dari kita. Pertanyaannya, mau nggak kita melakukan? Mari lakukan. Ambil bagian. Basuh kaki orang lain. Basuh kaki sesama kita. Bukan dalam arti literal membasuh kaki, tapi berikan dirimu, berikan pelayananmu, berikan hartamu, berikan hatimu. Apa sih yang namanya melayani Tuhan? Seringkali kita berpikir melayani Tuhan itu di gereja, angkat tangan, angkat hati, pakai baju putih, pakai jas, pakai kelihatan tampil di podium. Matius 25 mengajarkan, waktu aku lapar, Yesus berkata, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Murid-muridnya bertanya, Tuhan, kami tidak melihat engkau lapar, kami tidak melihat engkau haus. Lalu Tuhan Yesus berkata, barang siapa kau lakukan untuk salah seorang yang hina seperti saudaraku ini, kamu sudah melayani aku. Melayani Tuhan itu bukan tampil di YouTube, tampil di mimbar, terkenal namanya di mana-mana, saudara, dilayani. Bukan. Melayani Tuhan kita lakukan salah satunya dengan cara melayani saudara-saudara kita. Dan siapa saudara kita? Bukan sekedar saudara, tapi Yesus berkata, saudaraku yang hina seperti ini. Mereka yang mungkin tidak pantas, mereka yang mungkin tidak banyak diperhatikan, mereka yang mungkin tidak banyak mendapatkan waktu, perhatian, hati, hidup, harta kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada kepada Yudas Iskariot di ayat-ayat atau di pasal sebelumnya, waktu Maria mencurahkan minyak yang mahal harganya dan menyikat dengan muridnya, Yesus berkata kepada Yudas, orang miskin akan selalu ada padamu. Untuk apa Yesus berkata seperti itu? Untuk kita melayani mereka. Karena melayani Tuhan diwujud nyatakan salah satunya dengan cara melayani sesama kita dan melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Mari saudara, jangan hanya tahu 2022 ini, mari kita mengambil satu langkah iman yang nyata. Tuhan, saya mau melayani orang-orang. Saya mau melayani orang-orang di pinggir-pinggir jalan. Saya mau melayani orang-orang yang berkekurangan. Saya mau melayani orang-orang yang tidak mampu. Saya mau menolong mereka, Tuhan. Karena Engkau pun rela membasuh kaki murid-murid-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biar kata-kata firman-Mu berbicara keras kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Karena firman-Mu berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Dan kalau kami tahu, berbahagialah kami kalau kami melakukannya. Tolong kami Tuhan, setiap orang yang membaca, setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menyaksikan video ini, untuk kami mengambil langkah nyata sesuai dengan situasi di sekitar kami, sesuai dengan keadaan kami, untuk kami melakukan sesuatu kepada orang lain. Membagi diri, membagi hidup, membagi waktu, membagi apa yang kami ada kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Salam dari Houston.